Gini, awal-awal aku mau bicara yang ringan-ringan dulu aja ya. Jadi saya pengen ada dua hal yang fardu yang bisa kita lakukan dan dua hal yang sunnah. Jenis sunnah ya sebisanya. Tapi kalau bisa ini yang fardu ini benar-benar bisa kita lakukan bareng-bareng. Jadi pertama itu tata pola pikir. Dua, tata pola makan. Ini tak pikir wah fardu lah gitu. Terutama kalian yang di Gen Z. Tidak banyak yang disiplin di sini. Informasi banyak. Lakon ini sing sithik. Gitu. Kalau yang sunnah ya kalau bisa pola tidur sama pola raga. Ini sunnah lah karena usia kalian masih bugar-bugarnya gitu. Kenapa pola pikir? Saya pengen berkali-kali saya ulangi, bekerja itu dengan happy gitu. Bekerja itu dengan happy. Berulang-ulang juga tak bilang kerja itu sak susah-susah iku jek iso dinikmati. Sak susah-susah kerja tetap lebih susah wong nganggur gitu. Kecuali kalau kalian memang sudah punya planning wira swasta nganggur enggak lah. Wah, enak wong pede banget nganggur itu bahagia, saya yakin enggak lah gitu. Kecuali ada gium dan itu ada gium sufi ya. Pengangguran yang sibuk. Karena dia sudah nganggur dari planning pribadi, semuanya itu planningnya Amr. Yo kadoan ya awake dhewe ya. Kadoan lah untuk jadi pengangguran yang sibuk itu makom sufi. Jadi kabeh sing dituduhne Gusti Allah kebenaran lakoni gitu. Dan ciri haji mabrur itu seperti itu. Makanya aku ora mbayangke, enek haji mabrur itu ora mbayangke. Ya termasuk aku gitu. Karena definisi atau indikator haji mabrur itu yang awalnya itu bugar itu jadi sangat letih, yang awalnya longgar itu jadi sangat sibuk gitu, yang awalnya nggak banyak pikiran itu jadi penat gitu. Itu mabrur ya, enti haji sing ngono ya. Karena mabrur itu hijabnya terbuka dari pandangan-pandangan kekarepan individu gitu, keinginan individu berubah menjadi keinginan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Wah, yo makanya zaman Nabi aja tahun ini yang mabrur cuma satu, padahal di situ sahabat masih pada seger buger. Dibilang yang mabrur cuma satu dan itu tukang sul gitu. Kan keren. Jadi nggak gampang. Yang happy kerja itu. Nah caranya ya noto pola pikir. Kadang aku tuh mudah dibantah dan aku pun dulu juga membantah. Ya masa orang mikir sih gitu. Nah tak bantu gini ya. Ada dua fakultas dalam diri kita itu. Yang satu itu kesadaran, yang satu itu emosi. Nah, pikiran itu sebagai pisau analisa sebenarnya, variabel dari Tuhan untuk memudahkan kita dalam menjalani hidup. Kesadaran itu Anda bayangkan sebagai sosok yang gagah gitu, yang sedikit pun tidak ada luka dan tidak bisa dilukai gitu. Gagah, bersih, sehat, tanpa lecet sedikit pun. Emosi itu sosok yang penuh luka, penuh nanah gitu, wajahnya buruk. Ini emosi. Dia sangat fragile, sangat rentan, mudah sekali terkoyak. Nah, ketika ada fenomena masuk, ini berebut ini kesadaran sama emosi itu untuk menguasai kita. Gitu. Contoh ya, sing ra enak itu untuk apa ki selama ini kamu di laismu?
Entuk swara apa ngono ae lah. Oh. Kan sering tau rajin. Oh, sok rajin gitu ya. Sok rajin. Ini kesadaran ini akan mengungkap ya alhamdulillah. Ini tak syukuri tapi jangan sombong gitu. Berarti ada penilaian positif walaupun sarkas ya. Hitung-hitung nyuduh dosaku gitu. Tapi emosi akan bicara asem. Kerja sregep iku mang kewajiban pegawai kantor. Ngene sok. Nah, kadang kita malah menyalahkan pikiran. Kayak ngene kok ora dipikir nyatane yo nglarake ati tenan. Enggak, kamu sedang tidak memikir ini, tetapi sedang menambatkan ini pada emosi tadi. Tidak pada kesadaran, karena kesadaran itu nggak bisa terluka. Coba pada kesadaran. Ya alhamdulillah nek buarani sregep. Tapi nek niate ngece ya muga-muga nyuduh dosaku kan ngono to. Dan tak minta kalian nggak lelah ini untuk memperjuangkan terus dalam kesadaran. Apa neh? Diomongi apa neh Gus? Sing apa set? Sing ra enak. Kita Oke ra enak ya kate pengen enak. Ning laismu kok dipuji apik men itu. Apa coba? Apa sing ra enak apa? Sing biasa baru Oh, makan uang umat gitu ya. tak sebut ya. Iya, kan alhamdulillah iki evaluasi senyelametke aku gitu. Coba ngono ora kalau nggak dievaluasi mungkin juga kita terjatuh betulan kan gitu. Coba nek karakter denial gitu ya. Wes kerja ngene gitu, gaji mek UMK, nek swara ngene gitu. Iya kan? Makanya Gen Z itu harus paham ini. Supaya kalian tuh paham yang menyebabkan GERD itu ya ini gitu. Kalian menjatuhkan pikiran tuh ke sini, ke emosi, bukan ke kesadaran gitu. Coba kalau kesadaran ini ditambah. Wes lah, yang penting gue happy ngono. Kan gitu. Yang penting kamu happy mau bilang apa gitu. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu, di lokus-lokus korporat tertentu yang karyawannya banyak, bisa lebih menyakitkan loh. Kalian kerja keras, kalian punya manajer, sing kerja kalian ya sing ngeklaim manajer ya. Kalau kayak gitu ya. Apa kesadaran kalian? Ya sudah, yang standar aja alhamdulillah. Yang penting gue happy, membahagiakan orang lain itu katanya berpahala. Ya wis berpahala. Yo ngresik-ngresiki kesalahanku kan gitu ya. Digaya enteng gitu loh. Jangan salahkan pikiran. Musuh orang untuk mikir. Padahal enggak, ini hanya pertarungan dua hal ini. Pikiran itu alat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Ilahi supaya kita mudah. Lho kewan ra duwe ngene iki. Hah? Hewan tuh nggak bisa memilahkan antara kesadaran sampai emosi, tidak bisa. Kan gitu. Maka pikiran itu kekuatan yang sangat dahsyat itu. Yang itu bisa kelihatan, ya kamu manusia. Wong kok metune emosi wae. Nek seneng ya terus gabrus langsung, nek gak seneng ya tendang langsung. Lah bedane karo kewan apa? Gitu. Ini pertama ya, yang tolonglah kalian gak lelah ini. Gak lelah selalu membawa diri Anda itu kepada kesadaran. Repote Gen Z itu nek tak rasa-rasake malah seneng menikmati derita. Diputus gitu ya.
Mbah diputus apa lah, oke kan diputus kan ora mesti diputus pacar kan ora mesti kuwi kan, diputus gaya kan kayak ya iso. Itu seneng banget meratapi gitu. Nyanyi ngrungokke lagu-lagu melo gitu. Wis wegah mangan gitu. Loh, menyambut derita itu orang-orang baby boomers, ayah-ayah kita itu biasa, tetapi beda gitu loh. Bedanya itu mereka merehatin memang. Ngelakoni derita untuk merehatin ke anake gitu. Merehatin ke keluargane. Lah kowe merehatin ke apa? Gitu toh. Jenenge kreatif. Wis kon mikir awake dhewe wae kok kedurung-durung. Gitu. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Atur pola pikir. Biar sehat. Biar happy gitu. Happy. Yang kedua, pola makan. Wis to. Hindarkan yang namanya gula pasir. Wis minimalisir seminim-minim mungkin. Jangan lagi seneng yang manis-manis. Wis terlalu banyak jurnal sama riset lah kalau gula pasir. Nek pengen ngopi ya hindarkan yang namanya cafe make, Nescafe gitu. Sesuatu yang dari bahan dasar kemudian dibikin menjadi bentuk lain dengan cara kimiawi. Cafe make atau Nescafe itu kan bentuknya granul ya, tanpa ampas. Itu prosesnya kimiawi, diperas, digranulkan. Sama cafe make juga gitu. Lambung kalian nggak kuat. Kan biasa toh, tangi turu langsung cafe make diare gitu. Ya memang nggak sehat itu. Yang kayak gitu. Nek masalah nasi dan sebagainya dengan pola kalian yang masih energik masih bisa mampulah mengurai itu, masih mampu mengurai. Itu pola makan, terutama gula, ya terutama gula mulai kurangi. Wong kalian tuh berkeringat tuh tidak setiap hari. Kan wis ora model toh, budal kerja ngontel kan wis ora model ya. Wis motoran, teko kantor yo ning AC gitu. Angkat junjung rendahmu kan yo enggak tiap hari kan. Jadi bal-balane yo tidak tiap hari itu. Kemringat wis ora rutin gitu. Wis ora rutin. Nah, ini kemudian itu tak anggap fardu lah kalian itu. Karena wis sedikit gerak. Sudah sedikit gerak. Nek petani macul bedino teh manis ngono kae yo jadi kalori kan, terbakar semua. Lah awake dadi apa? Dadi kan gitu. Makanya kita anggap ini sudah wajib gitu. Karena kerja kita lebih banyak tidak kerja fisik. Nah, pola tidur itu ya piye ya? Kalau kalian sebisa mungkin jam krusial itu kan jam 11 sampai jam 1. Mulai metabolisme tubuh itu rekonstruksi. Habis itu harus melek terus gak apa-apa sebenarnya. Habis jam 1 itu. Itu satu. Sebisa mungkin jam krusialnya ini. Terusan subuh jam berapapun, habis itu jangan tidur. Jam berapapun itu. Wes aktivitas fisik apapun lah. Biasanya aktivitas nggak fisik malah ngantuk ya. Buka HP, buka laptop, pengantar tidur lagi. Nah itu. Iya sebisa mungkin lah. Nek apalagi kayak Mayang ini susah wes. Kuliah reguler, manajer divisi, ya, jelas oke mulai. Maka tanggap sunnah. Sama olahraga. Olahraga itu ya nek iso mulai bisa berkeringat lah. Olahraga ra rutin, stretching ra gelem, dede ra tau, wah ngundang penyakit. Iya, jadi ini krosone jangka panjang. Kalian usia-usia kayak gini rung kroso lah. Tapi nek usia kayak aku udah kerasa banget. Sehari nggak stretching sudah terasa.
ora dede ra terasa. Mumpung tidak musim penghujan kayak gini, mesti tak usahakan. Dia mau dijemput Aris ya tinggalan wae, aku butuh melaku itu butuh. Karena udah nggak keluar keringat apapun kan. Nah itu yang ringan-ringan ya. Jadi 4 hal ini tolong dipegang gitu. Nah, sekali lagi supaya ya bahagia. Makanya kan aku sampai membuat ukuran. Dan tak harap kalian juga membuat ukuran-ukuran sederhana. Yang itu dengan itu kok nggak bahagia, berarti ini ada masalah. Masalahnya yaitu tadi nggak bisa memilah antara kesadaran dan emosi. Aku nek ukuranku kan aku ngopi karo udut kok ora iso bahagia, berarti ada masalah gitu. Lagi rawaras mesti gitu. Punya ukuran-ukuran aktivitas sederhana yang dengan itu aku bisa bahagia gitu. Kalian bikin apalah, pokoknya aku anggere nyekel balik bahagia. Nyekel bal kok suntuk kok. Poyo enek wong mlayu karo suntukan ya ora ono. Hebatnya olahraga itu di situ. Tidak ada orang gerak fisik itu dengan suntuk, tidak ada kan? Mesti ya senang gitu. Itu hebatnya olahraga. Harapannya itu bisa bahagia lah, bisa bergembira gitu, bisa bergembira. Nah ini agak serius, teman-teman, terutama yang magang ya ini tak kasih. Kalau yang lama-lama ini pasti akan saya ulang-ulang lah. Kenapa perlu diulang-ulang? Ya memang kebenaran itu harus diulang-ulang. Yang tak kasih contoh paling sederhana kan sholat. Berapa kali orang tua kita itu ngulang-ulang kita suruh sholat loh. Ya, coba nek wong tua kita itu ngongkon ping pisan tok gitu. Wah, delewer gitu. Loh padahal sholat ibadah yang paling unggul loh ya. Iku perlu diulang berulang-ulang. Perlu diperintah berulang-ulang. Apalagi kebenaran yang non mahdoh. Mahdoh muamalah. Perlu diulang-ulang. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Setiap pemimpin kalau dapat pegawai baru, itu kalau ditanya ada 2 pilihan. 1 loyal tapi kurang smart. 1 smart, pinter tapi kurang loyal. Anda bisa bayangkan, yang baru-baru bisa bayangkan enggak? Kira-kira yang dipilih yang loyal atau yang pinter? Belum bisa bayangkan. Tak kasih tahu ya, yang dipilih yang loyal. Loyal tahu kan? Loyal pimpinan. Pinter gak loyal, merusak tatanan, merusak. Wah ini saya kalau campur bahasa Jawa paham enggak kalian? Yes, salah paham gitu aja ya. Salah enggak apa-apa, yang penting paham gitu. Iya. Orang pinter nggak loyal bisa merusak tatanan. Tapi orang loyal nggak pinter bisa dididik. Jadi loyal pada pimpinan itu stretch yang pertama. Gitu. Tapi nggak cukup loyal toh ya. Itu hanya di awal. Harus mau skill up. Gitu ya. Jangan satu pun di ruangan ini atau satu pun orang yang bekerja merasa aman. Termasuk saya. Apa neh aman mek duwe dekengan. Wah wis punya ordal, punya. Nggak ada satu pun yang aman dalam dunia kerja. Maka kalau pengen aman, 1 loyal pada pimpinan, loyal pada korporasi gitu, loyal pada lembaga. 2 mau men-scale up diri terus. Nggak bisa, wah aku yang penting neng kantor nggak pernah bikin masalah. Perintah pimpinan apapun tak laksanakan gitu. Aku juga nggak merusak nama baik. Tapi kerjaannya gitu-gitu aja. Nanti kalau ada karyawan baru lebih smart, lebih loyal, gajinya lebih rendah, ya diganti kok nono wae. Karena setiap perusahaan itu selalu menuntut efisiensi. Ya tuh.
Gitu. Makanya jangan bosan untuk scale up. Terus naikkan kapasitas diri, terus. Aku yo heran ada orang yang berpikir aman. Gak ada yang aman. Siapa yang ngamanin? Kata presiden wis aman. Apa terus anaknya presiden aman? Ojo nyawang saiki. Sekarang itu belum ada apa-apanya dibanding orde baru, dibanding orde lama. Bubar kok ya. Bubar. Apa kalian tahu yang namanya Tutut? Mbak Tutut. Anak Soeharto yang kuatnya bukan main saat itu. Bubar gitu. Jadi ikhtiar kita untuk mengamankan diri itu ya loyalitas dan scale up. Terus gitu. Jadi dengan ilmu-ilmu baru bismillah diserap. Pekerjaan semakin ditingkatkan kualitasnya gitu. Selain itu kok kayaknya rentan semua gitu. Rentan. Jadi nanti kalian kan yang magang-magang ini pengen kerja semua toh? Ya gitu modalnya gitu. Kayak tadi aja hal sederhana, HP gitu ya. Setiap pimpinan waktu ngundang itu pasti nggak suka disambi. Itu kalian butuh tahu itu ya nanti kalau di dunia kerja. Wis gak suka. Ya wis digatekke gitu, direkam sebaik-baiknya. Perhatikan. Itu standar umum, kayak gitu standar umum. Bisa kelingan biar Mas Duduk memperingatkan salah satu eksekutif, Mas HP-nya tutup dulu di rapat di Sako saat itu, meeting room Sako. Ya itu standar umum. Habis itu terus tingkatkan. Nah kita banyak PR. Sudah harus berbagi dengan lantai 2 ya. Lantai 2. Ya sudah. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Yang paling kukhawatirkan saat ini itu kita dianggap di awang-awang, kemudian akhirnya orang itu apatis. Seorang ono kayak prototipnya. Khawatir kemudian wah nggak mungkin kita jalanin SOP, nggak mungkin kita bisa ISO, nggak mungkin kita bisa gaji UMK. Akhirnya kan orang itu nggak mau sharing, terus malah apatis. Itu yang tak khawatirkan. Ya wis, makanya ketika ada tanggung jawab ya bismillah. Nanti kan kebuka jalan-jalan. Makanya nggak perlu pusing dengan hasil. Dan kadang aku ekstrim ya, tapi ada dasarnya. Nggak perlu dengar omongan orang gitu. Kalau kita dengerin penilaian orang, penilaian siapa yang mau dipakai? Wong orang itu banyak banget penilaiannya. Ya sebisa mungkin ya penilaian Tuhan seperti ini, ya sudah bismillah. Ini yang kuanggap Tuhan sedang memberikan jalan ke aku harus seperti ini, ya sudah. Angel loh ngrungokke penilaian orang tuh. Maksudnya dirungokke kemudian
kita harus ikuti. Wah, piye caranya? Saya lanjutkan sebentar. Enggak, lanjut dulu terus. Jadi fokus saja pada apa yang harus kita lakukan gitu. Penilaian orang itu sebagai evaluasi. Ya kayak tadi, makan uang haram. Ya kita evaluasi. Gitu. Evaluasi. Ya cara Tuhan kita untuk mengevaluasi, memberitahu kita ya dari omongan-omongan orang itu. Pasti ada. Oh iya. Tapi maksudku bukan itu menjadi dasar kita. Aku nek rapi di mata orang gak iso loh. Gak bisa kita bekerja atas penilaian orang. Gen aku penilaian di hadapan orang bagus tuh. Lahismu jateng itu bisa di titik ini tuh karena berani ngambil resiko loh. Berani ngambil resiko loh. Untuk gaji UMK itu bukan berarti nggak beresiko loh. Di tengah gaji guru-guru kita tuh segitu. Kita ngambil zakat dari guru-guru. Gitu. Yang kita ambil zakatnya itu belum UMK, kita yang ngambil zakatnya UMK. Salah. Gitu. Itu nggak mudah. Gitu. Tapi resiko itu kan kita ambil, sehingga ketika kita perform seperti ini, kita bisa menawarkan ke guru-guru, monggo, kalau memang berminat menjadi amil, silahkan daftar ke Lahismu. Wah, apa teh nak mulang itu. Kan gitu. Nggih gedung lantai 1, bikin tulisan zakat center. Itu pilihan-pilihan beresiko loh. Tapi demi dakwah yang saat ini paling banyak ditinggal, ya kita resiko itu kita ambil. Emang tulisan zakat center itu nggak bikin gaduh itu, kan gaduh. Ya sudah, bismillah. Engko wancine ada rotasi kebijakan kudu cepet, ya cepet wae. Ya ora usah loro ati. Kan gitu. Penilaian orang itu fungsinya untuk evaluasi, udah itu. Bukan sebagai tujuan. Bisa membedakan ya. Tujuan urip kok gen penilaian orang terhadap aku apik. Waduh. Anakku yang SMP kelas 2 saja sudah tak bilangin. Kamu pokoknya mondok, sing kamu pentingkan omongannya Allah terhadap kamu. Nggak usah kamu perhatikan omongannya teman terhadap kamu. Memang ya kudu kuat seperti itu. Apa nih awake dhewe ning wilayah diomongi 35 daerah. Nek mbok klumpuke penilaiane sapa sing apik. Kan gitu tuh. Oh wis. Bismillah, bismillah gitu. Tak ulangi lagi ya. Hidup bekerja bukan untuk mencari omongan orang. Wis. Lelah dan gak mungkin kuat. Wis toh, gak mungkin kuat. Omongannya Tuhan saja kepada kita gimana? Omongannya. Jadi engko nek pas doa itu ngerayu-ngerayu Tuhan ya pantas gitu. Untuk awal-awal ya seperti ini. Karena Luqman ketika ngasih tahu anaknya yang baru mau dakwah ya begitu. Iya kan Luqmanul Hakim. Kalian ada yang belum pernah dengar di TikTok itu. Luqman anaknya kan agak janggal. Kamu kalau mau melakukan sesuatu nggak usah perhatikan omongan orang. Loh, mosok gitu sih?
Sebagai anak yang soleh kan, ya mestinya omongan orang kalau baik ya tidak. Anaknya kritis kan, akhirnya suruh ngambil apa? Wih, belum tahu bener, suruh ngambil keledai tuh. Ambil keledai. Kita jalan ke sana, bawa keledai satu. Sekarang kamu yang naik. Nanti denger omongan orang apa gitu. Masuk satu kampung A. Omongannya orang gimana? Oh, anak gak sopan ya. Mosok. Oke, itu ya omongan orang ya. Oke. Sekarang kita ganti metode, ganti kampung B. Kamu yang nuntun, aku yang naik. Nanti kamu catat omongan orang itu. Oh, kampung B komentarnya gimana? Anak tidak tahu diri. Oke, 2 poin ya. Sekarang ini keledai kita tuntun bareng masuk kampung C. Omongan orang bagaimana? Oke, masuk kampung D. Kita naiki bareng-bareng. Kasihan sama Oke, terakhir kampung E. Kita pikul ini keledai kan itu. Apa omongan orang? Oh iya, lo terus pakai metode apa lagi? Habiskan jurus kamu, nggak bisa memuaskan semua omongan orang. akhirnya dibeli. Ya begitu. Maka kata kebenaran itu kata yang benar-benar luar biasa. Al-haq. Al-haq itu kata-kata yang dahsyat, yang itu menjadi guidance hidup ya, yaitu. Maka itu jadi salah satu nama Allah, Al-haq gitu. Ikuti aja kebenaran, dia akan mengguidance kita. Wah ini yang benar mana, yang benar mana, yang benar mana. Umpamanya aku nyuruh maksiat nih gitu, ngasih memo internal, masukkan ke rekeningku, gak jelas buat apa, pokoknya masukkan ke rekeningku, gak usah banyak-banyak, 100 juta saja gitu. Kira-kira gimana bagian keuangan? Kalian eksekusi enggak? Ini rung kedadian loh. Tapi nek kedadian kalian harus punya jawaban yang sangat clear. Harus ngapain? Memo internal perintah untuk memasukkan ke rekening manajer area 100 juta. Gue catatannya pokoknya gitu kok memo internal masukkan. Kan harus punya jawaban clear sih, kebenaran di mana gitu. Wah, engko resikonya posisiku di gua deh. Lo belum tentu kan, bisa jadi aku yang di gua di saya. Gitu loh. Lo memegang kebenaran tuh seperti itu. Kan sebenarnya gitu. Itu kira-kira teman-teman yang pengen tak sampaikan pagi ini ya. Jadi dan jangan bosan, ini akan kuulang-ulang yang seperti ini. Pokoknya indikatornya masih ada di antara kalian kena GERD gitu ya. Itu berarti urung bisa dilakoni ini. Urung bisa dilakoni gitu. Membuat kegiatan kecil yang itu bisa membuat kita gembira saja itu belum bisa. Itu, wah itu berarti masuk ya. Perlu diulang-ulangi lagi supaya jadi habit. Supaya jadi habit. Nanti kalau kita gembira itu banyak hal yang kita lakukan. Tapi kalau sudah beban, gaya yang kecil aja, pekerjaan kecil aja, itu bisa nggak selesai. Ya. Kalau kita gembira, banyak hal itu bisa kita lakukan. Bahkan yang ketok itu, wah, dadi pora gitu. Dadi. Tapi kalau dianggap beban, pekerjaan ringan aja, gak kelar-kelar. Gak kelar-kelar gitu. Lucu Mas Kus dulu terapin itu kadang ekstrim untuk menekan apa ya, karena emosi itu
mungkin banyak menggelayut gitu. Melayu-melayu ya, aku bahagia, aku siap kaya, ini karo melayu-melayu gitu, karo lari-lari, dan itu tiap hari. Ya kalian nek cek isin ngono kuwi paling ndak itu. paling tidak bangun tidur tuh senyum, wes, alhamdulillah, melek, wih, cek urip, alhamdulillah. Lo ayana ba'da matana itu cek urip, senyum, tangi turu, aduh Senin waktunya masuk kerja tuh. Itu belum ngerjain apapun, asam lambung tuh lo kontak keluar. Lo serius gitu. Senyum. Alhamdulillah. Makanya tolong ya, ini dilatih menjadi habit. Kalau dapat kesenangan, dapat prestasi, alhamdulillah, langsung disusul la haula wala quwata illa billah. Langsung gitu. Kalau dapat musibah, spontan innalillahi, langsung disusuli alhamdulillahi ala kulli hal. Dan itu dilatih. Kan ekspresi paling mudah kan mulut. Noto pikiran angel, noto hati saya neh, kan gitu kan. Noto mulut cek ora kelakon iki yo. Supaya nanti ketemu ke track. Ya tiap orang pasti kan dapat musibah. Kalian tuh berdoa nggak dapat musibah, itu tetap rumus hidup pasti ada musibah, ya nggak? Ketemu musibah yang maksimal tuh tetap kita bisa memuji Allah gitu loh. Rumus pertamanya itu kan, kita dapat nikmat, Allah itu terpuji. Kita dapat musibah, Allah tetap terpuji enggak? Iya kan? Kita dapat nikmat, mau memuji Allah, dapat musibah, tetap mau memuji Allah enggak? Mulai ragu-ragu. Iya. Supaya kita tidak diberangus oleh emosi tadi, didominasi oleh emosi tadi. Alhamdulillah. Engko lama-lama spontan. Kena itu pertama sing metu alhamdulillah ya ala kulli hal. Terantuk keluar yang pertama, aduh gitu. Susuli alhamdulillah ya ala kulli hal. Pokoknya gono spontan iki jek aduh innalillahi dan disusuli alhamdulillah ya ala kulli hal. Wis gitu. Ngrasake lara ning awak ya alhamdulillah ya ala kulli hal. Gitu. Terus dalam semua yang enggak enak alhamdulillah ya ala kulli hal. Krungu swara ora enak dirasani koncone difitnah itu alhamdulillah ya ala kulli hal. Nyuda dosa gitu. Nah, nanti baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika aku pengen yang di kantor ini melewati seperti yang kemarin ada kawan kita yang ngalami itu ya, keguguran gitu. Gak bisa bilang, iya paham seperti ini tuh hal yang terbaik ya, yang diberikan Allah. Jenenge semua yang terjadi kan terbaik, ya toh. Termasuk musibah kok terjadi, berarti kan yang terbaik. Ya tetap disyukuri. Masa mensyukuri musibah kan gitu. Udah cari ngerti yang terbaik. Tapi berat ketika itu kejadian. Karena apa? Kita nggak membiasakan. Biasakan. Paribasannya sing wis gede-gede ya, musibah gede. Nah, ini aku baru membatasi di dunia kerja. Nanti kalian digeser-geser, bahkan keluar dari tempat kerja ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Segitu. Jadi engko tapi yo tenan, alhamdulillah tenan. Ora kok ketoke ya enggak apa-apa Pak ngono. Ning angger moving yo cek marani layismu, engko cek karo ngelek-ngelek layismu.
Jare nggak apa-apa, ora iso move on ngono. Iya. Iya kita kan punya harga diri ya. Gono aku metu kok layismu, ya kan? Ya ora terus mepet-mepet layismu, ngelek-ngelek layismu terus ngono. Urip kok kaya ora iso move on, nggak punya dunia lain gitu loh. Punya harga diri itu penting, ya toh? Punya harga diri itu penting. Mosok toh, angger awake teko ning komunitas kok komunitas itu langsung diteni. Engko mesti omongan elek. Iya mesti omongan elek. Iki pisi. Enggak punya marwah gitu. Nah, ini tolong kalian, ini terakhir ya. Terakhir saya mau sampaikan. Dulu saya pernah cerita, harga diri itu bisa menghantarkan orang itu untuk masuk surga, ya kan? Orang yang naik unta gitu. Tak ulangi aja karena banyak yang magang ya. Ini buat bekal hidup kalian. Rasulullah waktu duduk-duduk, saya dapat cerita ini dari Habib Zain Asgaf, Pedek itu, muridnya beliau. Nah, ada ahli surga sebentar lagi masuk Madinah. Nanti kalau datang kan langsung dimintain doa. Itu tradisinya para sahabat itu. Seperti Umar mencari Uwais Al-Qarni itu. Rasulullah itu tidak menyampaikan ciri-cirinya, hanya menyampaikan nasib. Ini supaya kalian bisa membedakan antara nasib dan ciri-ciri. Tidak menyampaikan ciri-ciri, tapi nasib. Dia sudah tidak makan minum di gurun 3 hari 3 malam. Kan nasib. Tapi sahabat itu langsung melihat itu sebagai ciri-ciri. Nek enggak makan, enggak minum di tengah gurun. Gurun itu panas tenan, Pak Men. Jadi kalau Anda bayangkan, wis tahu knalpot toh? Knalpot truk gitu. Tapi seawak itu. Serius, walaupun Anda berteduh di bawah pohon. Itu yes ngono kuwi. Sahabat melihat itu sebagai ciri-ciri. Wes mesti wes amburadul. Orang ngombe 1 jam aja sudah kayak gitu. 3 hari 3 malam. Ditunggu ra ono, ndak ada itu. Tiba-tiba ada orang terjatuh dari unta, mati. Wes diurusi, datang lagi ke Rasulullah kan. Mana ya Rasulullah ahli sana? Ya barusan yang kamu kubur itu. Lu nggak nampak sebagai orang yang nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Dia menjaga kehormatannya supaya orang tidak nampak nestapa, gitu. Tidak nampak memelas. Kan nggak kayak kita toh. Kita itu kalau punya masalah wis diketok-ketok gitu. Biar dikasihani gitu. Ya toh. Terus mengadu ke sana kemari, Pak, saya mau digeser Pak Roma Pak gitu. Waduh, nggak punya harga diri sama sekali. Ini lo mau surga sebelah mana? Dunia saja dia merintih-rintih seperti itu. Nah, aku minta yang dengar ini ya. Kalau pekerjaan rezeki, pekerjaan masalah pekerjaan itu, urusan rezeki, urusan pekerjaan, harga diri dulu yang dipegang. Harga diri dulu. Wis, wah ta. Nek mampu yo. Orang golek pekerjaan yang datang. Nek iso gawe pekerjaan, iso mengundang tenaga kerja, kan gitu. Nek iso. Nah, itu tapi minimal tidak merintih-rintih seperti itu, bertahap ya, bertahap. Jadi tahap pertama nggak merintih-rintih, tahap kedua nek iso yo orang jaluk penggawean. Tapi minimal ya tidak yang ketiga, merintih-rintih, minta pekerjaan atau diamankan pekerjaannya. Ojo. Kayak nggak percaya bahwa qadarullah itu yang terbaik dulu. Iya kan? Kenapa dia dijauhkan dari surga? Karena nggak percaya sama skenario Tuhan itu yang terbaik gitu. Coba kalau open mind, oh dia terskill up, jadi punya pengetahuan baru, punya kawan baru, kan gitu toh. Ya digeser kan mesti gitu toh. Berarti koncoku anyar,
berarti aku akan dapat ilmu baru, kan gitu toh. Maka kompartemen itu penting. Dan betapa berbahayanya tidak menjaga harga diri itu. Nah ini sedikit demi sedikit ya dijalani teman-teman mahasiswa. Nek mau ngelamar pekerjaan enggak apa-apa, ngelamar aja, tapi gagah gitu. Tolak ya berarti ora kene nggonku. Tolak nih ora kene nggonku. Tolak gitu. Ada keluarga hebat kan kemarin yang tak share di team building. Mas, duwe omah sak petak, butuh kuwi berapa sih sayur bayam? Yang paling sekali makan saunting bisa saunting itu kalau masak sekeluarga kan enggak semuanya kan, setengahnya gitu. Lombok satu rumah satu pohon turah, ya kan? Wah itu keren itu keluarga itu. Ayam cuman pelihara 5 atau 6 itu kan, babonnya 4 atau 5, jagonya 1, mencukupi. Aku pernah mau nikah itu ketemu orang yang model kayak gitu. Sekali toh, aku juga heran, kenapa orang ini nemoni aku? Sekali toh. Jadi istrinya itu pokoknya di rumah tanam kayak gitu, apa yang bisa disayur gitu. Dia itu ke orang Purwodadi, ke Semarang ngontel, terus cari pekerjaan, yang ngasih pekerjaan, yo kadang kuli, kadang apalah gitu. Dia hanya satu janjinya sama istri, saya janjikan pada kamu, pasti kamu tidak akan mati gara-gara kelaparan. Di Indonesia kok mati kelaparan padahal punya rumah 1 petak, ya walaupun masih ikut orang tua ya, tapi kan bisa ditanami itu, nggak mungkin lapar. Atau kalau lapar minimal nggak mati kelaparan. Di Indonesia kok mati kelaparan? Ya dia cukup saja bisa buat hidup. Wah ini antik ini. Ada orang 50.000 cukup buat keluarga saya kok. SD ya masih gratis, SMP ya masih gratis, SMA ya masih gratis, anak-anaknya maksudnya. Habis itu baca di Kompas, penjual areng di Bantul. Dari Bantul ke Jogja, mikul. Dimikul. Gitu. Ya wis 1 pikulan muat 2 keranjang gitu. Ditanyain laku berapa gitu, 15.000 kalau nggak salah saat itu labanya berapa, 4.000 kalau nggak salah. Itu cukup buat makan, itu suami istri kakek nenek udah tua. Pulau kali Mbah Kakung, saya sama Mbah Kakung cukup. Pernah Mbah Kakung tuh ngoyo karena dapat pesenan, ngoyo didobel, malah ketubruk motor gitu. Jadi awal nikah itu ketemu 2 fenomena itu. Ini cukup kok 4.000 sehari. Beberapa bulan dalam pernikahanku ternyata betul. Hidup itu anak 2 dengan uang 4.000 gitu. Gue nyuti celengannya anak gue kalau pas sekolah TK itu. Jadi gitu nih teman-teman. Saya harap dari awal yang tak omongin tadi sampai akhir ini bisa diserap, sedikit-sedikit dilakoni gitu. Karena yang berat itu ya mindset, ya toh. Kayaknya kan sederhana ya, jaga harga diri itu satu on mindset ya. Ngelakoni ini coba. Anda merasa didolimi, difitnah, bagus kayak nyolong duit, ditokke tenan, betapa tidak merintih-rintih dia. Tapi kalau dia sudah masuk itu yang namanya satu on mindset, yang tak butuhkan hanya penilaian Allah. Gusti Allah mau mangertos. Mboten sari. Tokke ya. Berarti nanti aku ketemu tempat yang lebih baik. Tempat itu sudah toksik. Nggak akan merintih-rintih kan?
Gagah. Loh, jenengan tuh sudah difitnah loh, dan banyak orang percaya. Yo ben. Ya kan? Salah dhewe percaya. Ora konfirmasi neng aku. Nek konfirmasi kan tak jelaske. Kan tabayun budaya kita itu. Gitu. Kan banyak juga fitnah ke aku. Apa aku capek-capek menjelaskan kalau ke daerah? Nek tanya baru tak jawab. Nggak tanya ya sudah. Kamu percaya fitnah itu ya monggo. Wong budaya Islam itu tabayun. Ya kan? Dilatih yang kayak gitu. Nek enggak, wah capek jelas-jelas ke. Padahal kan Ali sudah bilang, orang enggak usah capek-capek menjelaskan. Yang percaya kamu enggak butuh penjelasan kamu. Yang enggak percaya kamu enggak bisa percaya penjelasan kamu. Ya kan? Yang ragu-ragu lah baru tanya, ya toh? Baru tanya. Gitu. Jangan bosan, ini akan tak ulang-ulang terus-menerus sampai jadi budaya kerja kita. Karena aku sadar kok, 1 on mindset itu ngelakoni ini butuh 1 ton. Gak ringan itu. Dari sejak tadi awal aja lah, tak bilang enteng-entengan ya. Melatih pola pikir, rebutan antara kesadaran dan emosi. Emang gampang. Emang gampang. Aku punya tetangga dulu, usia tuh sudah 70-an. Iku jawabannya saya kayak gitu kok. Mikir kok raentuk. Terus direh-reh, amun dipikir Pak. Maksudnya itu bawa ke kesadaran tadi. Tapi karena nggak terdidik kayak kalian, pikiran itu sebenarnya tidak sedang berpikir, tapi sedang dikeroyok emosi. Itu nggak sadar. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.